Materinya sudah terlihat di layar monitor? Sudah, Pak. Oke ya, yang ini belum kan ya? Belum, Pak. Oke. Kalau UTS itu jadi ya tanggal 24 itu ya? Halo? UTS Iya, itu Pak. UTS tanggal 24 itu jadi ya? Iya, Pak, tanggal 24. Ya, oke. Jadi materi ini menjadi bagian dari soal UTS ya. Jadi metode pembagian zona gitu ya. Baik, kita mulai saja ya. Jadi mohon maaf, Bapak memajukan jadwal ya. Jadi harapan supaya bisa selesai agak siang, supaya kalau sore-sore ya takut hujan, kemudian khawatir tidak kedengaran gitu aja. Alhamdulillah pada siang ini tidak atau belum ada hujan ya, mudah-mudahan eh, selesai perkuliahan tidak ada hujan, jadi suaranya masih kedengaran cukup bagus gitu kan ya. Kalau hujan kan susah. Ini posisi Bapak ada di lab ya, jadi agak berisik kalau hujan ya. Mengenai pembagian zoning kan ya, mengenai pembagian zoning, di sini Bapak menyampaikannya untuk struktur bawah dan struktur atas gitu kan ya. Nah mungkin yang akan lebih ditekankan adalah untuk yang akan lebih ditekankan adalah untuk struktur atasnya saja gitu kan ya. Untuk bawah untuk pengetahuan saja gitu kan ya. Karena apa? Karena struktur bawah pun diperlukan zona-zona ya, jadi untuk membereskan setiap pekerjaan ya. Jadi sistem zona atau zoning itu untuk memudahkan di dalam monitor gitu kan ya. Kemudian untuk memudahkan di dalam pemerataan sumber daya gitu kan ya. Karena kalau tidak dibuat zona, nanti pekerjaannya tidak akan beraturan gitu kan ya. Jadi nantinya akan ngacak gitu. Tapi kalau dibuat per zona itu, walaupun ada kendala di dalamnya gitu kan ya, nah itu nantinya bisa teratasi gitu kan ya. Jadi sebagai contoh, harusnya ngecor hari ini gitu kan ya di zona 1, tetapi ada kendala, mungkin ngecornya besok gitu kan ya. Nah, besok mungkin saja bisa baru barengan dengan zona yang lain gitu kan ya. Nah, jadi sebenarnya tidak ada masalah gitu kan ya. Di dalam pelaksanaan secara realnya gitu kan ya. Tetapi yang lebih penting itu adalah untuk memudahkan di dalam memonitor pekerjaannya gitu ya. Dan pemerataan sumber daya. Nah di sini dijelaskan dulu ya. Jadi untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pada bangunan ya, itu termasuk bangun gedung bertingkat tinggi ya, yang areanya cukup luas. Jadi di sini diperlukan pembagian zona pekerjaannya agar efektif.
tertib dan untuk memudahkan monitoring pekerjaan. Dan di sini Bapak menyampaikan dalam kurungnya ya termasuk bangunan gedung bertingkat tinggi gitu. Karena apa? Karena jalan pun ya sama aja, pasti akan dibuat zona-zona pekerjaannya gitu ya. Dari setiap seksi itu ada beberapa zona gitu ya. Bahkan kalau jalan itu kan setiap seksi biasanya dilelangkan secara terpisah gitu ya. Jadi tidak dikerjakan oleh satu kontraktor. Tapi di dalam satu seksi itu pasti akan ada atau akan terdapat beberapa zona pekerjaan. Nah, kembali ke masalah ini, misalnya saja pada pelaksanaan pekerjaan galian tanah gitu ya. Kemudian ada galian tanah untuk basement. Jadi di sini mohon dibedakan dulu ya. Jadi ada pelaksanaan pekerjaan galian tanah itu kan dalam rangka untuk menyiapkan area kerja ya. Area kerja itu dalam menyiap atau lebih 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 pasnya lagi menyiapkan lahan area proyeknya gitu aja dalam rangka menyiapkan untuk elevasi di setiap bangunan yang akan dibangun gitu aja. Nah kalau Anda membayangkan kampus Polban gitu ya, dari atas di depan klinik gitu aja, sampai ke bawah di Pujasera itu kan terdiri dari beberapa elevasi gitu ya. Terdiri dari beberapa elevasi, nah itu harus disiapkan ya. Elevasi lab konstruksi beton, itu kan berbeda dengan lab konstruksi kayu. Terus bergeser ke sebelah baratnya, ada bangunan mesin, ada bangunan elektro gitu. Terus bergeser ke sebelah sebelah selatan, ada bangunan kimia, ada bangunan MKU gitu. Kemudian setelah kimia ada bangunan bangunan A ya, yang ada jurusan refrigerasi. Terus ke bawahnya lagi ada akuntansi, ada gedung A, sejajar dengan ruang administrasi elektro mesin di sana ya. Geser lagi ke daerah lapang basket gedung C gitu. Dari sana turun lagi gitu ya, yang di bagian baratnya. Itu setelah gedung C kan ada teknik energi. Nah mungkin kalau di bangunan gedung A itu akan sejajar dengan TRI kan ya. Dan terus ke bagian bawah itu elevasinya semakin menurun. Ya. Nah itu tentu saja harus disiapkan gitu kan ya. Nah jika di setiap bangunan itu ada galian basement ya beda lagi gitu. Beda lagi. Kemudian kalau ada pekerjaan fondasi ya tentu saja harus dibuat zona juga ya. Nah, hubungan zona fondasi itu harus sinkron dengan struktur atasnya ya. Karena apa? Karena fondasi itu adalah untuk menyiapkan pekerjaan struktur atas. Jadi harus sinkron. Jadi kalau arah as bangunannya itu di dalam pemancangan misalnya fondasinya tiang panjang atau bor pile itu harus sinkron. Arah mengerjakannya gitu. Jadi harus diselesaikan di setiap zona pekerjaannya ya. Karena nantinya struktur atasnya itu akan berkaitan dengan pengecoran plat lantainya ya. Nah, yang umum kita lihat itu adalah zona-zona pengecoran plat lantai. Nah, sebenarnya untuk pekerjaan tanah pun donasi itu di zona, tapi mungkin tidak begitu diekspos gitu aja. Tidak begitu diekspos. Mungkin hanya ada di beberapa bagian dokumen saja
fondasi ya, kemudian perencanaan galian tanah, itu yang ada dokumen-dokumen sistem zonanya ya. Tapi kalau di proyek-proyek besar itu jelas ada gitu ya, dokumennya. Nah biasanya dokumen itu adanya di dokumen quality plan ya, atau quality C gitu ya, QC gitu ya, ada dokumennya. Itu yang membuatnya adalah engineer senior ya, atau engineer construction yang senior ya. Nah, pada pelaksanaannya kadang-kadang harus dilakukan secara bertahap ya, berdasarkan pembagian zonanya. Jadi karena keterbatasan biaya mungkin, jadi bertahap gitu, di dalam pelaksanaan, tidak bisa berbarengan gitu ya. Bertahap itu bisa diterjemahkan karena keterbatasan biaya atau keterbatasan lahan gitu kan ya, atau waktunya cukup longgar gitu. Nah kalau proyeknya di target supaya selesai sekian bulan gitu ya, ya otomatis sumber dayanya harus dibuat secara maksimum gitu ya. Nah ini unit plan-nya ya, jadi kurang lebih seperti ini. Ini hanya contoh aja ya, Bapak ambilkan di salah satu proyek ya. Jadi kalau kita lihat judulnya ya, mungkin bagi yang bekerja di Totalindo ya, jadi Bapak ambilkan ini dari salah satu dokumen Totalindo. Jadi di judul di atas kan construction method ya. Jadi metode konstruksi gitu. Jadi sekali lagi kalau kita bicara metode konstruksi ya hubungannya dengan waktu gitu. Tidak bicara biaya. Nah, kalau kita melihat apa sih tampilan ini ya, atas slide ini kan ya, ini yang dibicarakan kan luas lantainya, luas areanya yang harus dikerjakan gitu, luas areanya. Di sini kita belum bicara volume, tapi luas area yang harus dikerjakan. Padahal kalian kita tahu membutuhkan atau dibutuhkan volume pekerjaannya. Di sini kita baru membahas mengenai areanya. Jadi di sini sudah dibagi-bagi, dan satu set plan itu dibagi dalam 7 zona ya. Setiap zonanya ada luasan-luasannya ya. Jadi ada zona cover, podium. Nah ini diperkecil lagi gitu ya. Diperkecil lagi untuk substrukturnya. Jadi dari zona-zona yang tadi itu dibagi-bagi lagi. Gitu. Jadi dipecah lagi menjadi A, B, C, dan seterusnya. Kemudian untuk struktur atasnya, yang mengatur complete towernya ya, nah ini sudah strukturnya. Jadi dipecah-pecah lagi. Mungkin masih ingat ya, bahwa karena batasan normalnya ya, batasan normalnya untuk bisa mengerjakan satu zona itu
untuk setiap pekerjaannya. Ya sebagai contoh kalau beton kan per 100 meter kubik gitu ya. Kalau galian itu kan tergantung kapasitas dari alat berat dan kesesuaian di dalam proyeknya gitu ya. Kondisi proyek. Jadi kalau tidak bisa menggunakan alat berat yang kapasitas besar, pasti diambil yang kecil ya. Contoh seperti ekskavator gitu ya. Kalau tidak bisa menggunakan yang 0,8 meter kubik ya, backhoe-nya itu ya pasti yang menggunakan 0,5 meter kubik ya. Nah itu per jamnya itu bisa menggali sekitar 300 meter kubikan ya. Per jamnya itu kalau yang gede ya. Itu kalau langsung dibuang kan bisa sehari bisa kalau kalikan 5 jam gitu kan, itu bisa di atas 1.500 meter kubik gitu ya. Tapi itu kan harus sinkron dengan alat angkutnya ya, alat angkutnya. Jadi kalau 1.500 dibagi ya katakanlah satu dump truck itu 10 meter kubik gitu ya, berarti harus ada 150 truk gitu. Kalau sekali jalan, nah, kalau dibuat siklus ya mungkin perlu sekitar 20 truk gitu ya. Apakah mungkin seperti itu gitu ya? Menggunakan 20 dump truck per hari gitu ya, supaya kita bisa menggali 1.500 meter kubik per harinya. Itu nantinya harus disinkronkan dengan siklusnya angkutan juga gitu kan. Jadi kebutuhan angkutan. Nah itu kira-kira bayangannya seperti itu ya kalau kita mendetailkan siklus mendetailkan zona untuk galian tanah. Nah, jadi harus tahu dulu mengenai kapasitas alatnya dan ketersediaan jumlah alat angkutnya yang dalam hal ini adalah dump truknya untuk bisa membuang itu. Karena jangan hanya menghitung galian saja, tetapi buangan juga harus termasuk gitu ya, supaya sinkron nantinya dalam hitungan produktivitas per harinya. Nah ini kan salah satu towernya adalah seperti ini juga ya. Nah seperti tadi Bapak sampaikan, kalau untuk yang galian tanah tergantung dari kapasitas alatnya ya, dan kesesuaian atau tergantung dari kondisi proyek ya. Nah sekarang kalau kita bicara mengenai strukturnya, jadi struktur atasnya, nah sering Bapak menyampaikan karena ini yang sering digunakan oleh beberapa kontraktor gitu kan ya, bahwa untuk pembagian zona itu ada yang mengacu kepada luasan lantai dan ada yang mengacu kepada volume beton ya. Dalam kondisi normal itu meter kubik ya. Itu diharapkan bisa selesai dikerjakannya pada jam kerja efektif gitu. Nah, kalau diterjemahkan ke dalam luasan lantai yang kurang lebih sekitar 400 meter persegi ya. Jadi cocok dengan ini gitu ya. Cocok dengan ini. Jadi kalau 380 ya mirip-mirip gitu. 417 juga lah mirip-mirip gitu. Kecuali kalau ada yang bedanya sampai 600 meter kubik, berarti itu keadaan khusus ya. Keadaan khusus karena kalau dibagi lagi zona menjadi lebih kecil, kemudian alternatifnya ya dibuat dalam satu zona gitu. Atau di dalam bangunan itu agak susah untuk dipotong-potong misalnya, karena keterkaitan dengan persyaratan pemutusan pengecoran gitu.
Ya karena pemutusan pengecoran itu kan tidak boleh sembarangan ya di putusan itu. Jadi harus disesuaikan dengan kondisi yang ada ya. Jadi contoh begini, kalau kalau metode pelaksanaannya dimulai dari zona 2 ya, jadi ke sini arahannya, arah ngecornya. Nah maka diputusnya pengecoran di zona 2 itu jadi harus melewati tumpuan ya, tumpuan atau kolom atau balok ya di sekitar ini. Dan ini sudah cocok ini tentang pemutusannya. Nah, tetapi untuk yang zona 1 ke zona 3, nah itu diputusnya harusnya sekitar sini. Kalau arah pengecorannya dari sebelah kiri kan ya, arah pengecorannya. Nah, bagaimana kalau zona 1 dulu yang dikerjakan gitu ya. Nah, kalau zona 1 dulu yang dikerjakan, ya berarti diputusnya harus di sini. Dan di sini gitu ya. Sama gitu ya. Diputusnya setelah melewati tumpuan. Nah, kalau dimulai dari zona 1 dulu, itu volume betonnya akan lebih besar ya di zona 1 itu. Akan lebih besar. Oleh karena itu, sebaiknya ini dimulai dari zona 2, berlanjut ke zona 3 ya, kalau memang seperti itu. Dan zona 1-nya menjadi terakhir dikerjakan gitu ya. Mungkin seperti itu. Supaya volume dikerjakannya ada kesesuaian dengan pemutusan pengecorannya ya, berdasarkan kaidah-kaidah di dalam sistem strukturnya ya. Untuk memutus pengecoran ya di area setiap zona itu ada istilah yang namanya stop cor itu. Jadi pelaksanaan pengecoran lantai untuk gedung yang area yang cukup luas tidak mungkin untuk dilakukan pengecoran satu lantai sekaligus. Maka harus dilakukan pembagian zona pengecoran. Untuk pemberhentian tiap zonanya disebut stop cor. Dan penempatan stop cor tersebut tidak boleh sembarangan karena akan mempengaruhi kekuatan struktur. Penempatan stop cor pada balok atau dan plat lantai itu kira-kira oleh seperempat bentang dari arah pengecorannya. Seperti tadi disampaikan ya. Jadi kalau dari kiri ya harus melewati tumpuannya. Nah, yang sering apa sih ya? Yang sering dilaksanakan di lapangan di dalam pemutusan pengecoran itu ya tidak seperti apa yang seharusnya ya. Jadi kalau beberapa referensi itu pemutusan pengecorannya harus dibuat miring. Kemudian nanti kalau dilanjutkan lagi dengan pengecoran itu adukannya harus dibuat agak ini ya, agak kasar ya. Nah, kadang-kadang suka diberi ram gitu ya, ram di dalam sambungannya. Tapi ram sekarang jarang digunakan ya. Kebanyakannya dikasarkan saja. Ini udah mulai hujan. Kedengaran nggak surau apa? Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Ini mau izin dulu sebentar ya, Bapak mau ke toilet dulu.
Baik, Pak. Nah, jadi di proyek sekali lagi kadang-kadang ada yang sesuai aturan dan ada juga yang tidak sesuai aturannya. Jadi pemutusan pengecoran itu kan pada balok maupun pada lantai harusnya dibuat miring ya sekitar 45 derajat. Terus permukaannya harus dipasarkan dan kadang-kadang suka dipasang ram kawat gitu ya sebagai sambungannya jika akan dicor untuk periode berikutnya gitu. Nah ini salah satu contoh ya pemberhentian kolom ya akan dilanjutkan untuk pengecoran balok lantainya, balok lantainya. Jadi itu kelihatan kepala kolomnya ya. Nah ini ya yang dimaksud oleh Bapak tadi. Jadi pemberhentian pengecoran balok ya. Jadi yang ini maupun yang ke arah sini gitu ya. Itu harusnya dibuat 45 derajat gitu. 45 derajat. Tapi kadang-kadang di lapangan ada juga yang dibuat seperti ini ya. Nah, cuma nantinya kalau mau dicor lagi itu adukan-adukan yang hanya nempel saja ya harus dibersihkan gitu kan ya. Harus dibersihkan. Jadi intinya tidak boleh ada adukan yang hanya menempel saja. Nah ini pemberhentian pengecoran pada balok dan plat lantainya ya. Kalau dilihat dari pinggirnya. Nah sementara kalau pengertian pengecoran pada plat lantai ya kurang lebih seperti ini nantinya ya. Jadi kurang lebih pemberhentiannya seperti ini.
Nanti di lapangan kalau proyeknya besar ya, ada tanda-tandanya ya, tanda-tanda batasan-batasan pengecoran sudah disiapkan dari papan kayu atau kaso ya, jadi batasan pengecorannya. Termasuk dengan elevasi-elevasi yang akan dicor ya. Misalkan ada perbedaan elevasi untuk kamar mandi misalkan ya, akan berbeda dengan elevasi lantainya gitu. Jadi lebih rendah beberapa senti gitu. Nah, kalau kita melihat beberapa referensinya ya, jadi kenapa sih dibagi zona itu katanya? Terus apa sih pengaruhnya gitu kan? Di sini dijelaskan ya menurut Mardal ya, bahwa pembagian zona pekerjaan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor ya. Jadi ada ketersediaan sumber daya, tadi juga sudah disebutkan, kemudian skedul pelaksanaan struktur secara keseluruhan gitu ya. Kemudian alur mobilitas di lapangan yang tersedia ya, itu akan mempengaruhi atau menjadi faktor di dalam pembagian zona. Kemudian ada lagi faktor pengaruh di dalam pembagian zona, itu adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan. Jadi kadang-kadang di proyek jam kerjanya dibatasi oleh lingkungan. Jadi tidak boleh kerja melewati jam 5 sore misalkan gitu ya. Nah itu di bagian akhir juga ada ya, karena dibatasi oleh jam kerja, jadi pembagian zonanya menjadi banyak ya. Halo, suara Bapak kedengaran? Halo? Terdengar, Pak. Halo, kedengaran nggak? Dengar, Pak. Halo, suara Bapak kedengaran? Mohon di chat aja ya. Di chat kedengaran nggak? Ya, oke, terima kasih. Cuma Bapak tidak bisa mendengar suara Anda gitu ya. Baik, kita lanjutkan kembali. Kemudian mengenai pertimbangan di pembagian zona gitu ya. Jadi di sini dijelaskan efisiensi ya penggunaan bagisting. Hal ini dapat ditentukan berdasarkan waktu siklus bagisting gitu ya. Kemudian produktivitas tenaga kerja. Jadi di sini dijelaskan juga banyaknya tukang dan kemampuan produksinya akan berpengaruh terhadap total volume beton ya untuk sekali ngecor. Kemudian ketersediaan material, jadi material jadinya ya. Jadi seperti kemampuan thread mixer dalam mensuplai betonnya. Kemudian kapasitas
produksi alat gitu kan ya. Kemudian volume beton untuk sekali cor ya. Nah ini yang sering Bapak sampaikan. Jadi volume beton untuk sekali ngecor gitu kan ya. Jadi umumnya dalam kondisi normal per 100 meter kubik beton ya. Kemudian desain kekuatan struktur bangunan. Tadi juga sudah disampaikan, kadang-kadang di pembagian zona itu ada kaitannya dengan desain strukturnya ya. Jadi kalau memutusnya sembarangan akan berkaitan dengan kekuatan struktur bangunannya. Nah ini hanya contoh saja ya. Jadi di sini hanya contoh saja. Ini dalam kondisi tidak terjadi gangguan di lapangannya ya. Makanya waktu penuangannya atau waktu mengeluarkan truknya sangat cepat ya. Hanya butuh 13 menit. Padahal umumnya di lapangan itu berkisar di antara 20 menit sampai 30 menit gitu kan ya. Nah, ini Bapak ambilkan dari salah satu proyek. Lantainya masih lantai rendah gitu kan ya. Jadi di dalam mensuplai betonnya atau mengeluarkan adukannya itu bisa lebih cepat ya. Nah, sehingga volume beton yang dihasilkan untuk 5 jam kerja efektif ya, yang ini akan menghasilkan volume sebesar ini gitu ya. Padahal umumnya hanya 100 meter kubik ya, umumnya ya. Nah di sini mohon dipahami dengan baik. Jadi produktivitas kerja itu tergantung dari kondisi lahan yang ada ya. Kalau mudah atau masih rendah, maka waktu yang dibutuhkan itu akan cepat ya, seperti ini. Tetapi kalau ada halangan atau ada gangguan, atau bangunannya akan dicor itu sudah tinggi, ya pasti butuh waktu yang agak lama gitu. Ini Mas Arik mohon di screenshot ya, yang ini. Baik Pak, sudah Pak. Ya. Nah ini kalau diaplikasikan kepada denah bangunan ya, jadi kurang lebih seperti ini. Jadi ada bangunan dan denah bangunan ya, berukuran ini, dan berukuran ini gitu ya. Dengan dimensi balok dan tebal lantainya seperti ini gitu ya. Nah itu sudah dihitung ya. Jadi ada 4 zona.
Nah, memang kalau diperhatikan volume betonnya ya cukup besar ya. Karena ini masih di lantai satu gitu kan ya. Jadi lantai satu suplai betonnya akan lebih cepat ya dibanding dengan lantai 5 ke atas ya. Oleh karena itu di sini datanya ya cukup besar, jadi sebesar ini gitu ya. Oke, ini bisa di screenshot lagi, Mas Arik. Sudah, Pak. Ya. Nah, di sini ada sedikit penjelasan mengenai fondasinya ya. Karena fondasi itu akan terkait dengan struktur atas. Jadi waktu mengerjakan fondasi itu harus disesuaikan dengan zona struktur atasnya ya, supaya ada kesinambungan di dalam mengerjakannya ya. Tadi saya disebutkan bahwa ini adalah zona satunya ya, ini zona duanya, ini sekitar sini zona 3 dan ini zona 4 gitu ya. Nah, ini di dalam mengerjakan fondasinya, jadi harus ya seperti ini gitu ya. Jadi seperti itu kerjakannya, jangan ngacak ke zona yang lain. Jadi intinya satu zona itu harus disediakan untuk pekerjaan struktur atas ya. Nah, ini yang towernya yang lantai 7 kan ya. Jadi hanya ada 2 zona ya. Hanya 2 zona. Jadi kalau dibagi 3 zona nantinya akan susah ya gitu kan ya. Jadi dibagi 3 zona. Ini adalah keputusan kontraktor juga gitu kan ya. Jadi sekali lagi di dalam memutuskan zona itu tergantung dari keputusan kontraktor juga ya. Ini gedungnya hanya 9 lantai ya. Jadi dari lantai 5 ke 9 kan hanya 4 tingkat, jadi dibuat 2 zona gitu kan ya. Jadi seperti ini. Jadi ini volumenya masih di bawah volume yang tadi ya, 161 meter kubik. Tapi itu kan data pengecoran untuk lantai di bawah ya. Sedangkan yang ini adalah lantai di atas ya. Ya karena kalau dibagi 3 nanti ada kesulitan di dalam hal lain gitu ya. Maka ini diputuskan menjadi 2 zona di lapangan ini. Nah, ini contoh-contoh yang lainnya lagi pembagian zona fondasinya ya. Di sini fondasinya ada 4 zona. Ini dipoto dulu ya buat dokumentasi. On cam dulu.
Request ya foto ya Pak. Ayo silakan. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Sudah Pak. Ya oke, terima kasih. Jadi selain ini ya, Bapak ambilkan dari proyek yang ada kendala ya oleh faktor lingkungan. Jadi jam kerjanya dibatasi oleh lingkungan ya, jadi tidak boleh lebih dari jam 5 sore gitu kan ya. Nah, oleh karena itu pembagian zonanya menjadi lebih kecil ya dibanding dengan luasan yang normal. Begitu pula mengenai volume betonnya juga kecil gitu kan ya. Nah, ini kita mulai dengan di lantai 10 ya. Ini jadwal-jadwal pengecorannya. Jadi yang ini itu ya. Jadwal-jadwal pengecorannya ya. Nah, ini memang ada 5 zona ya. Nah, kebetulan ini bisa dicor per hari ya untuk setiap zonanya ya. Untuk yang lantai 10. Tapi untuk lantai-lantai berikutnya ada yang harus dicor apa namanya berhari-hari. Nah, ini kebetulan aja mungkin cornya dari pagi hari ya. Jadi bisa dua zona bisa dicor satu hari ya. Yang ini. Jadi zona 4 dan zona 5 bisa dicor dalam satu hari gitu ya. Jadi aslinya dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore lah gitu ya. Karena jam 4 ke jam 5 itu untuk beres-beresnya ya. Nah, ini yang lantai 11-nya. Ada beberapa pengecorannya. Nah, ini kan. Jadi ada beberapa kali pengecorannya. Nah, itu tanggal pengecorannya, kemudian ada volume betonnya untuk setiap zonanya ya. Nah, ini ya. Nah, jadi
Yang ini yang dicor 2 kali ya, satu zonanya ya. Jadi yang pertama 25 meter kubik, ya kurang lebih sekitar 4 itu ya, 4 truk mixer ya. Kalau kapasitas 7 meter kubik. Jadi itu pada zona 2 dan zona 3 dicor 2 kali kan. Kemudian kalau kita lihat siklusnya, nah ini lama itu karena dipengaruhi oleh waktu libur hari raya gitu kan. Jadi memang ada off sekitar 3 mingguan gitu. Off 3 minggu di proyek itu, jadi proyek tidak bisa melaksanakan pekerjaannya ya, karena tidak ada pekerjaannya ya. Nah kemudian untuk yang lantai 12, ada beberapa kali pengecorannya untuk setiap zonanya ya. Ini kebetulan tiap zona 1 kali ngecor ya. Satu kali ngecor. Oh, ada yang 2 kali ini. Sudah kelihatan. Ini yang dicor 2 kali itu. Ini waktu siklusnya udah normal kembali. Jadi antara 10 dan 9 hari ya waktu siklusnya. Jadi sudah normal kembali ya. Tapi kalau dilihat dari volume beton ya, jadi kurang lebih di sekitar angka 70-an ya. Ini angka 70 sampai 75, 76 meter kubik. Ini 56 tambah 14 kan 70 meter kubik. Jadi di bawah 100 meter kubik ya. Kemudian lantai 13-nya, ini lantai 13-nya ada pergeseran zona ya, sehingga volume betonnya menjadi berbeda ya. Nah ini 2 tingkat sebelum berakhir ya. Nah ini ada volume beton yang beda di zona 3 dan zona 5 ya. Yang ini berkurang dan yang ini berkurang gitu ya. Ini siklusnya rata-rata 9 hari ya. Siklusnya 9 hari. Kemudian nih yang atap ya, yang atap
Jadi cara pemegang zonanya juga beda ya, jadi menyesuaikan dengan kondisi struktur yang ada di lantai bawahnya ya. Jadi zonanya berbeda dengan zona yang sebelumnya ya. Ini yang warna hijau ya, jadi lebih besar ya, 105 meter kubik kan. Ini. Jadi yang ini menjadi 105 meter kubik. Siklusnya karena ini atap ya, biasanya memang atap lebih lama waktu siklusnya ya, karena merupakan bagian akhir dan itu perlu disiapkan sedemikian rupa persiapan-persiapan untuk ngecor itu, jangan sampai ada kendala ya, misalkan nantinya kalau ada hujan, bangunannya udah jadi, kemudian ada hujan menjadi bocor gitu. Nah itu biasanya kadang-kadang jumlah zonanya menjadi lebih kecil ya. Tetapi kalau atapnya hanya sisinya saja ya, jadi artinya ada atap dari genteng itu ya, bagian tengahnya, di mana daknya itu sekeliling bangunan, itu biasanya dicor sekaligus juga gitu ya, untuk mencegah supaya tidak terjadi kebocoran, atau ada beberapa elevasi yang ditinggikan untuk mencegah air hujan itu menjadi satu kesatuan ditampung di atas, itu dipecah-pecah itu ya. Nah itu nantinya bisa dijadikan tempat pemberhentian pengecorannya. Mungkin ngecornya kalau bangunan yang luas bisa dibagi dalam 2 kali pengecoran gitu. Nah kadang-kadang kalau hanya 2 zona itu, kemudian atapnya dari atap dak gitu ya, tidak seluruh bangunan ada gentengnya itu. Nah biasanya dicor sekaligus tuh ya, untuk mencegah kebocoran air hujannya jika bangunannya sudah jadi gitu. Nah ini memang hal-hal seperti itu harus dipertimbangkan di dalam pelaksanaan struktur bangun gedung. Jadi harus dirancang dari awal, disiapkan dari awal, supaya target waktu pelaksanaan tidak terlalu meleset gitu ya. Jadi sekali lagi bahwa di dalam merancang metode pelaksanaan gitu kan, semuanya harus dirinci dengan bagus itu ya. Memang mungkin bagian pengecoran dak itu kan tidak termasuk di dalam checklist gitu ya, tapi itu bagian dari perencanaan gitu ya, perencanaan untuk pelaksanaan supaya hasil akhirnya tidak menjadi kendala gitu ya. Nah, kira-kira begitu, barangkali ada yang ingin disampaikan, silakan. Untuk pembagian zona, silakan kalau ada yang ingin disampaikan.
Kalau tidak ada, lanjut aja ke tugas. Jadi ini teorinya tadi sudah disampaikan. Ini adalah prolognya ya untuk bisa mengerjakan tugas. Jadi jam kerjanya memang 5 jam kerja per harinya ya, dari jam 8 sampai jam 14. Tetapi kalau kondisinya cukup baik di lapangan bisa diterapkan sampai 6 jam ya. Nah ini rumus-rumusnya. Nah ini yang harus dicari oleh Anda itu denah bangunannya ya. Denah bangunannya seperti apa, tapi diharapkan jangan terlalu luas nanti kelamaan menghitungnya ya. Tapi prinsipnya yang penting dipahami itu dari denah itu kan ada dimensi baloknya ya, ada dimensi plat lantainya, kemudian dihitung volumenya, jadi per lantai itu volume betonnya berapa meter kubik ya. Kemudian dengan rumus ini, kapasitas pengecatannya dan kapasitas TM, 1 TM itu kalau misalkan 7 kubik atau 6 kubik gitu ya, itu akan diperoleh kapasitas pengecorannya gitu ya, dengan jam kerja efektifnya berapa gitu ya. Nah sehingga akan ketemu nanti volume betonnya itu pada jam kerja efektif itu berapa gitu ya. Jadi nanti dari perhitungan denah ini tinggal dibagi dengan produktivitas pengecoran ini, itu sebagai pendekatannya ya. Nanti tinggal dibandingkan dengan denahnya itu kira-kira hasil akhirnya zona 1 berapa meter kubik, zona 2-nya berapa meter kubik, zona 3-nya berapa meter kubik. Mungkin kalau ada bangunan yang sangat luas lagi di dalam denah itu, misalkan menjadi 4 zona gitu ya, itu akan jadi berapa sih volume betonnya. Nah ini sudah disiapkan untuk kelompoknya, ini dibagi 5 kelompok saja ya. Jadi masing-masing kelompok sudah ada ini data-datanya. Jadi kapasitas 1 TM itu masing-masing kelompok. Ada yang 7 dan ada yang 6 meter kubik. Jam kerja juga sama, ada yang 5, 5,5, dan 6 gitu ya. Kemudian untuk waktu mengeluarkan adukan beton satu truk misalnya itu dari 18 menit sampai 22 menit gitu ya. Nah tinggal Anda nyari denahnya, kemudian dihitung volumenya ya, berdasarkan dimensi yang ada. Nah kira-kira bisa dipahami yang ini, yang tugas? Halo? Yang tugas ini bisa dipahami, halo? Bisa, Pak. Siapa? Oke, terima kasih kalau sudah bisa dipahami. Ini pembagian kelompoknya ya diserahkan ke Anda-Anda aja ya. Mau urut absen silakan, mau tidak urut absen silakan gitu. Kalau Sugiharto belum masuk ya? Siapa Pak? Mas Arik? Siapa Pak yang Halo, masuk? Mas Sugiharto belum masuk ya?
Kalau itu emang nggak dapat matkul ini, Pak. Oh iya iya ya. Udah alumni udah beberapa tahun yang lalu ya. Ya, Pak, betul. Ya ya ya. Oke. Tapi satu orang nggak ada ini. Siapa ya? Kalau tadi di awal ada semua hadir, mungkin Ya ada yang awal terkendala. awal awal hadir semua gitu. 16 mahasiswa. Ya oke nggak apa-apa. Nanti dikasih tahu aja ada tugasnya gitu. Baik, Pak. Kalau tugas metode kerja ya, ya ini untuk semuanya aja. Itu tugas perorangan saja ya. Mungkin sudah dikirim atau belum? Udah selesai atau belum? Halo? Nah, untuk ini, Pak, deadline-nya sendiri kan waktu minggu kemarin belum disampaikan, Pak. Ya kayak, Apakah hari ini aja atau gimana, Pak? oke kan ditambah aja waktunya bisa minggu depan, nggak apa-apa. Maksimum minggu depannya. Baik, Pak. Karena itu cukup cukup lumayan juga ya kalau dikerjakan secara agak detail gitu aja. Kalau detail sekali ya oh silakan. Tapi kalau agak mendetail itu butuh waktu ya. Mengeditnya itu ya. Kan harus ada gambar-gambarnya itu. Yang nyari-nyari gambarnya ya butuh waktu juga gitu kan ya. Mau gambar sendiri ya silakan gitu. Ya silakan aja waktunya ditambah aja karena itu tugas eh, individu ya. Jadi itu memang kalau sudah berkaitan dengan hal itu kan menjadi pemahaman pribadi-pribadi gitu ya. Jadi itu silakan nanti maksimumnya ditambah lagi 1 minggu depan. Kalau yang ini diharapkan minggu depan bisa bisa pasti bisa bisa selesai. Ini gampang ya kalau yang ini. Yang repotnya itu nyari denah. Tapi kalau udah siap denahnya, ya tinggal ngitung itu aja. Hitung volume betonnya ya per lantai berapa. Tanpa kolom ya, tanpa kolom. Ataupun kalau mau kolomnya dihitungkan sedikit sebagai kepala kolomnya silakan gitu aja. Jadi per kolom 20 cm tingginya silakan. Kalau mau tanpa kolom silakan. Tapi itu harus diberi catatan ya. Diberi catatan di pembagian zona ini. Jadi volume betonnya sekian gitu. Ya, bisa dipahami halo? Bisa, Pak. Iya, iya. Jadi minggu minggu depan siap dengan UTS sampai sini. Harus siap ya. Insya Allah, Pak. Siap. Ya Allah, Pak. Ya. Ada yang ingin disampaikan? Saya cukup, Pak. Oke. Kalau sudah cukup ya kita akhiri saja ya. Jadi perkuliahan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu nanti di jadwal UTS. Jangan lupa tugas-tugasnya dikerjakan ya. Kalau jadwal UTS-nya hari apa sih? Ada yang tahu? Yang BK2?
Kalau setahu saya belum ada, Pak. Belum ada. Ya oke, tinggal tunggu aja jadwalnya. Kalau berdasarkan informasi di grup RPL UTS tanggal 24 Oktober gitu ya, mulainya. Baik, kita akhiri saja ya perkuliahan hari ini. Jadi materi ini merupakan bagian dari materi UTS. Selamat sore, semoga kita semua selalu diberi kesehatan. Amin. Amin. Terima kasih banyak. Amin, terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama.